guys, selamat datang kembali bersama saya Sahrul Saifullah di channelnya Sahrul Programming. Setelah berapa minggu ya, saya baru sempat upload kembali melanjutkan episode yang keempat, yaitu poin B. Poin B itu kita akan membahas operator perbandingan ya. Di episode pertama episode 4.A itu saya udah menjelaskan apa itu operator logika ya. Ini dia, kelewat guys. Sebentar. Jadi sudah saya jelaskan ya operator logika itu apa. Ini dia. Kalian udah mengerti mungkinnya. Nah, kemarin itu kita sudah sempat bahas operator aritmatika. Lalu kita akan melanjutkan menuju operator perbandingan. Bagaimana sih operator perbandingan itu? Berikut ini ada contohnya ya. Ini dari universitas dapat slide gitu ya, bisa dibuat contoh gitu ya. Ini adalah contoh dari operator perbandingan. Apa aja sih yang ada di operator perbandingan? Itu ada lebih besar, ada lebih kecil, ada sama dengan dua kali ya. Untuk menunjukkan bahwa variabel A itu sama dengan variabel B gitu ya, caranya begitu. Dan ini ada tanda seru sama dengan gitu ya, sama dengan tanda seru sama dengan. Oke, ini untuk menunjukkan tidak sama dengannya. Oke, simbolnya begini. Lalu untuk ada lagi lebih besar atau sama dengan, dan lebih kecil atau sama dengan. Apa bedanya lebih besar sama yang kayak gini biasa gitu, yang biasa apa yang ada sama dengannya, ntar kita bahas. Oke. Mungkin ini ada contohnya. A lebih besar dari B, nanti hasilnya adalah true atau false, betul atau benar gitu ya. Betul. True atau false, betul atau salah. Kok betul atau benar? Betul sama benar dua-duanya sama, betul. Waduh. Oke, kita mulai langsung ke codingannya. Ini merupakan codingan kita yang episode 4.A, yaitu membahas mengenai aritmatika, yaitu operator tambah kurang kali bagi ya, dan pangkat. Ada operator pangkat juga. Oke, semoga kalian masih ingat ya. Kita akan menambahkan lagi file baru di sini. Kalian bisa ikuti ya, namanya episode titik 4 4B gini, titik 4B titik B. Oke, gini. Oke, kalian mau bikin namanya juga bisa. Misalkan episode ini ditulisnya mana rename. Misalkan mau ditulis operator perbandingan, boleh bikin operator perbandingan begini ya, episode 4 operator perbandingan gitu bikinnya ya, jangan episode 4 ntar kalian bingung buat nyarinya gitu ya. Kalian bikin aja begini, operator perbandingan. Oke, gitu ya, operator perbandingan. Yang ini operator aritmatika kita udah lewatin aja itu ntar. Kalau enggak kita bikin deh operator aritmatika. Mana rename operator aritmatika. Jadi kalian nggak bingung nanti suatu saat perlu gitu, operator aritmatika kayak gimana sih, saya lupa. Nah, bisa cek di codingan kalian ya. Kalian bisa buat begini ya. Oke, di sini operator perbandingan masih kosong karena kita belum memulainya. Oke, di sini kita kasih program dulu. Di sini komentar dulu pakai hashtag ya. Kalian masih ingat ya, kalian komentar ada 2, yaitu hashtag dengan koma 3 kali, itu ada multiline. Oke, kita ya hashtag aja karena hanya satu baris gitu ya. Nah, ini adalah operator perbandingan. Sebentar, saya cek operator perbandingan. Oke, yang ke bawahnya selanjutnya, ini udah ngerekam belum ya? Coba dulu ngerekam, udah aman-aman. Di bawah sini kita akan membuat variabel A. Variabel A sama dengan integer untuk angka, dalam kurung input untuk masukkan inputnya gini, dalam kurung ketik 2 untuk data string, masukkan variabel A. Jadi nanti variabelnya itu angkanya sesuai terserah kita gitu ya, tergantung dimasukinnya angka berapa aja bebas, jadi nggak harus mengubah-ubah codingan kita ya. Selanjutnya variabel B sama dengan integer dalam kurung input
buka kurung lagi, data string, sama juga masukkan variabel B. Gini sama dengan spasi, biar ada space ya, space kosong seperti biasa. Kita akan memulai dengan operator yang bernama ini, yang lebih besar ya, operator yang lebih besar. Operator lebih besar kita akan kasih begini aja deh, lebih underscore besar. Jadi nggak boleh pakai spasi, kalau begini dia error, nggak bisa terbaca ya, sistemnya nggak bisa terbaca, Pythonnya nggak mau baca gitu ya, nggak ngerti gitu ya gampangnya. Jadi kita harus kasih underscore gitu, lebih underscore besar. Di sini sama dengan A lebih besar, dia besarnya begini, B, gini aja, udah selesai. Kita bisa langsung print hasilnya. Sini print dalam kurung lebih besar. Nah, lebih besar, tab aja, tab udah kunci, misalnya udah muncul soalnya lebih besar. Hurufnya pastikan sama ya, ini ya saya hurufnya B nya besar, takut bingung ntar bikin kecil aja semua, jadi biar nggak ada kesalahan gitu ya, biar kalian nggak salah gitu. Sini kecil semua aja hurufnya, lebih besar. Kita save dulu, kita run di sini, runnya run variabel A, kita masukkan dulu variabel A nya adalah misalnya angka 12, variabelnya adalah angka 1 misalkan ya, true. Kenapa true? Karena A itu lebih besar dari B, itu benar. Jadi perbandingan ini tuh betul gitu. Jadi sesuai angka yang dimasukkan, perbandingan ini betul. Karena memang 12 lebih besar dari 1, benar? Benar. Coba kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi biar nggak penasaran. Kita ulang lagi, variabel, masukkan variabel. Misalkan angkanya lebih, yang A besar ya, yang A kecil deng. Yang A bikin 2, yang B bikin 4. Ini kan harusnya false ya. Kita coba enter. False, betul. Karena argumen ini salah. Di sini kan A itu lebih besar dari B, sedangkan hasilnya yang kita masukkan adalah A lebih kecil dari B, bukan lebih besar gitu ya. Nah, sekarang kita menambahkan lagi di ini, kita clear aja CLS caranya, CLS enter, udah bersih gitu. Oke, sekarang kita masuk ke lebih kecil, lebih underscore kecil save, sama dengan lebih kecil, pastikan hurufnya sama ya, sama hurufnya, maksudnya hurufnya kecil semua gitu ya. Lebih kecil A, di A lebih kecil begini ya, banding lebih kecil B, maksudnya kok banding sih, lebih kecil B. Kita print di sini, print dalam kurung lebih kecil, yang kedua ini lebih kecil, tab. Oke, kita dempetin aja ya, lebih besar nilai lebih kecil. Oke, selanjutnya kita akan membuat lagi yang namanya bisa banyak ini, sama dengan kalau gue gini ya, sama dengan A sama dengan B. Gini, sama dengannya harus 2 kali ya, kalau sekali dia error, nggak bisa muncul apa boolean true atau false nya gitu ya. Di sini print lagi sama. Oke, selanjutnya adalah bukan sama, kalau enggak tidak sama, tidak underscore sama. Jadi nggak boleh pakai spasi, ini hurufnya kecil aja biar enak gitu ya, kecil semua ya. Buat codingan dibiasain huruf kecil, jadi suatu saat kita ngoding itu kan kebanyakan huruf kecil semua, jadi nggak ada salah coding gitu ya. Tidak sama dengan di sini A tanda seru, tidak sama dengan A, tidak sama dengan B, gini ya. Oke, sip. Kita print, kita buat dulu programnya, baru kita jalanin semuanya bersama-sama biar mengirit, biar mempersingkat waktu ya. Tidak sama dengan, tidak sama. Oke, save. Kalau begini ntar kita bingung, kita kasih di sini. Oh, baterai low bit. Kita cas dulu ya. Oke, kita lanjut dulu bentar. Saya cek dulu masih berjalan ke waktunya masih. Oke, kita lanjut.
kita buat di sini print supaya nggak bingung ya. Print dalam kurung, kasih data string, ini adalah lebih besar, ini lebih besar, ini harus lebih besar. Oke, sini ini harus lebih besar. Kita copy aja ininya ke bawahnya ya, kita copy. Di sini ini harus lebih kecil, gitu ya. Terus di bawah sini juga sama, ini harus sama dengan, ini aja harus sama. Di sini harus tidak sama gitu. Oke, selanjutnya selanjutnya kita akan membuat apa? Selanjutnya tidak sama, langsung lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Oke. Di sini ada yang namanya lebih besar sama dengan dan di sini kita buat besar underscore sama gitu aja ya. Besar sama dengan A, lebih besar sama dengan, boleh sama dengan lebih besar atau lebih besar sama dengan, sama aja ya. Kok lebih kecil, lebih besar sama dengan, begini boleh ya, mau dibalik-balik boleh gini. B misalkan ya. Di sini print dalam kurung dalam kurungnya begini, besar sama dengan ya. Hapus. Besar sama. Oke, besar sama. Lalu ada juga di sini yang namanya print lebih kecil sama gitu ya, lebih kecil atau sama gitu ya, lebih kecil atau sama gini, lebih kecil atau sama, jangan sama dengan, lebih kecil atau sama gitu ya. Jadi supaya kalian ngerti itu, sini ya tulis kecil underscore sama dengan A, lebih kecil sama dengan gitu ya. Kalau enggak kita coba sama dengan lebih kecil. Coba ya, kita coba dengan lebih kecil, apakah berfungsi? Soalnya saya buatnya kebalik, harusnya kan lebih kecil sama dengan. Oke, kita print dalam kurung kecil kok nggak ketemu filenya, kecil gini kan, kecil underscore sama gini. Coba save. Ada yang error di bagian ini. Oh, ternyata tidak bisa ya, harus lebih kecil sama dengan gitu. Ternyata nggak bisa. Masih error kah? Enggak. Oh, ternyata formatnya harus lebih besar dulu baru sama dengan, bukan sama dengan terus baru lebih besar ya. Oke. Di sini kita sama-sama belajar jadi paham gitu ya. Saya juga mengulang pelajaran jadi lupa ingat. Oke. Kita run dulu coba ya. Kita run semuanya. Kita variabelnya kita samain aja apa? Ya, variabelnya kita samain 4 dengan 4 gitu ya. Jadi di sini ada keterangan muncul hasil dari codingan ini. Ini harus lebih besar, false. Karena A dan B itu sama nilainya. Tidak lebih besar, tidak lebih kecil. Juga false. Yang lebih kecil juga false. Karena nilai ini sama ya. Harus sama. True, betul. Ini ya, nilainya sama, betul. Ini harus tidak sama. Salah, karena nilainya sama. A, 4 sama 4. Terus di sini, ini harus lebih besar atau sama dengan. Kenapa enggak false? Karena yang atas kan lebih besar, false. Karena di sini sama ada. Jadi lebih besar atau sama dengan, jadi gitu ya. Atau sama gitu. Jadi nilainya true. Untuk simbol ini lebih besar atau sama dengan, dia menghitungnya dari mulai angka 4-nya itu sendiri. Jadi mulai angka yang sama. Jadi kalau lebih besar aja, dia mulainya angka dari 5 gitu. Mulainya dari 5, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Tapi kalau lebih besar sama dengan, mulainya dari 4, 5, 6, 7 gitu. Jadi angka yang samanya dihitung. Gitu ya. Saya harap kalian mengerti. Ini juga sama, yang kecil
ini harus lebih kecil atau sama dengan, atau sama ya, true, betul, karena ini nilainya sama gitu, ada yang sama nilainya. Oke, kedua variabel ini sama maksudnya, termasuk nilai yang sama, jadi di sini true. Oke, kalau penasaran kita rubah ya angkanya, variabel a nya kita rubah lagi menjadi angkanya lebih kecil ya, angkanya lebih kecil, 2, b nya 4. Oke, no, ini dia, ini harus lebih besar, false, salah, karena angka variabel a itu lebih kecil dari ini, angka variabel a itu lebih kecil dari b ya, false, soalnya ini harus lebih besar, ternyata hasilnya itu lebih kecil. Di sini ini harus lebih kecil, betul, karena nilai a dan b, nilai a dari dan nilai b ini lebih kecil gitu ya. Oke, di sini harus sama dengan, false, salah, karena nilai ini berbeda. Ini harus tidak sama dengan, benar. Ini oke, kalian bisa cek sendiri ya. Ini harus lebih besar atau sama dengan, false, karena dia lebih besar nilainya ya, bukan lebih kecil. Di sini harus lebih kecil, betul, harus lebih kecil, dia lebih kecil, sudah lebih kecil gitu. Tapi dia nggak sama gitu, dia nggak sama, tetap dihitung benar karena dia termasuk ke dalam yang lebih kecil gitu ya. Oke, saya harap kalian mengerti. Mungkin hanya itu di video kali ini. Kita akan lanjutkan ke episode berikutnya, episode 4.c, yaitu akan membahas mengenai apa ya, ntar saya sampaikan. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk share, like, jangan subscribe, bebas lah, mau subscribe terserah gitu ya, mau subscribe, kalau enggak ya terserah gitu ya, itu privasi masing-masing. Siap, terima kasih telah menonton, see you next time.